bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang era mythical sangat lama sekali, yaitu era pertama. Era pertama Rarity M keluar. Jadi untuk Rarity M, monster Rarity M itu sebelumnya adalah Rarity L dan setelah itu ada Rarity M ya. Dan eranya yang pertama namanya seperti ini, Original Mythic Era, eranya Moonhaze. Untuk yang belum tahu, Moonhaze ini dia adalah support terbaik di era original Mythic Era, the best supporter era original Mythic Era ya. Ini jadi nanti kombonya yang paling sering dipakai sama yang orang-orang yang nyelesain Cavern yang juga monster powernya tinggi-tinggi di atas 1M itu seringnya pakai Moonhaze. Terus yang kedua attackernya adalah Sibril. Untuk yang belum tahu Sibril, penampakannya seperti ini. Ini attacker terbaik di era original Mythic. Nah, dan dia ini dulu waktu 2019 ya, seingat saya, dia ini monster yang didapatkan dari event maraton ataupun race seperti sekarang yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Dan yang satunya lagi karena ada 3 tim fight ya. Ya kurang lebihnya yang satunya nampaknya siapa saya lupa ini. Jadi yang pertama tadi adalah Moonhaze, yang kedua Sibril untuk attackernya, Moonhaze jadi support, dan satu support lagi seingat saya. Namanya Lonrad ini. Jadi bawa 2 support, 1 attacker ya. Jadi pakai monster ini yang satunya. Jadi 3 monster itu dipasang rune level 10 semuanya, dan sesuai yang support juga pakai kecepatan dan yang attacker pakai penambahan kerusakan. Itulah, itu dibuat auto di Cavern of Assassin setiap hari, itu udah pasti bisa sampai mentok maksimal 200 cal setiap hari. Dan juga itu harus include dengan relik ya. Jadi reliknya juga harus dipasang. Kalau nggak ada yang ancestral ya, ya memang nggak tak sarankan pakai ancestral. Sebisa mungkin reliknya adalah dipakai obsidian semuanya, jangan di bawahnya. Nah itu kalau ancestral ketinggian. Yang kalau ancestral itu lebih baik dipakai di monster ancestor ya. Nah, kalau untuk skillnya yang terbaik menurut saya ya seperti ini saja ya. Kita akan bahas untuk skillnya ini di denguan. Sekarang kita bahas-bahas untuk efek-efeknya saja ya. Kita mulai dari Moonhaze dulu. Ini original Mythic Era, yaitu kurang lebih sudah berjalan 5 tahun lebih, dan elemennya hanya memiliki elemen light ataupun cahaya, di mana Moonhaze ini akan lemah terhadap attacker yang berelemen lebih kuat dari cahaya. Contohnya apa, Bang? Contohnya adalah elemen metal ya. Jadi kalau Moonhaze bertemu dengan attacker berelemen metal ya, Moonhaze-nya udah auto kabur ya, karena kerusakannya nanti akan sakit sekali waktu diterima oleh Moonhaze seperti itu. Nah, kalau untuk evolving trait kita bahas yang pertama, dia memiliki adalah Hardened, di mana Hardened ini memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Maksudnya gimana? Maksudnya itu waktu Moonhaze dipukul oleh musuh dengan keterangan miss ya, MISS, rindu ya, bukan ya, miss itu meleset artinya ya. Jadi kerusakan tidak ada yang masuk, melainkan kerusakannya cuma nol, dan juga efek torture, efek debuff, efek kontrol tidak ada yang masuk ya, karena memang meleset. Kalau seperti itu kalian lagi beruntung, 20%-nya lagi menyala. Nah, kalau untuk urutan terakhir seperti ini ada 3 urutan. Yang pertama adalah Hardened, ini yang memang urutan paling bawah. Di atasnya masih ada namanya Tauges, Taug ya. Itu dia memiliki peluang 35%, dan yang paling tinggi namanya adalah Bulwark, di mana dia memiliki peluang 50%, dan juga itu bisa dibilang sangat-sangat besar ya peluangnya. Jadi 50-50, 50% dari 100% itu udah setengah-setengah ya. Jadi monster musuh hanya punya peluang 50% mukul bisa masuk. Selain itu bisa meleset ya. Dan juga ada pesaing untuk trade-trade seperti ini. Pesaingnya apa? Seperti Demons. Demons memiliki peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset. Dan juga Demons memiliki kekebalan dari efek tortur seperti Burning dan juga Ignite. Nah, setelah itu Demons berevolusi menjadi Super Demons. Nah, itu di atasnya ya.
Trade Super Demons itu peluangnya 50%, kebal dari Burn dan juga Ignite. Itu sangat bagus ya. Jadi untuk urutan yang terbaik adalah Bulwark dan juga Super Demons. Kalau disuruh milih salah satu, saya milih Super Demons. Ya. Nah, untuk combo-combo trade seperti itu dikombonya dengan apa Bang? Biar meleset terus, biar otomatis musuhnya itu biar kesel banget, dipukul nggak masuk-masuk. Ya, itu kombonya dengan skill mungkin bisa monster yang bisa memberikan seperti efek daze menurunkan akurasi musuh sebesar 25%, ataupun ada attacker kita yang bisa memberikan efek seperti sunburn ya, ataupun dari relik juga ada. Nah, itu sunburn memberikan kerusakan kecil 10% per elemen cahaya dan juga menurunkan akurasi musuh sebesar 15%. Ataupun seperti support yang bisa memberikan skill ke musuh, contohnya seperti minor blind yaitu menurunkan penglihatan musuh sebesar 25%, ataupun support juga yang bisa memberikan efek blind yaitu kebutaan sebesar 50%. Nah, itu nanti di combo. Jadi kalau untuk seperti yang bulwark itu 50%, terus musuhnya udah terkena sunburn 15%, terkena daze juga 25%, 15 tambah 25 sudah berapa itu? 40 ditambah 50 dari trade 90%. Jadi musuhnya cuma punya peluang 10%, waktu mukul kita itu meleset. Nah, jadi kombo-kombonya trade seperti itu yaitu itu saja ya. Nah, untuk yang trade R1 sampai R2 pro player berkatanya begitu ya. Nah, kalau bukan pro player seperti kita, awam-awam gini, ya, untuk level 110 sampai 126, dia mendapatkan trait seperti True Vision, di mana True Vision ini memiliki akurasi double ataupun penglihatan double. Contohnya maksudnya gimana Bang kok bisa 200%? Nah, jadi jika Monhes ini terkena efek seperti efek debuff minor blind dan juga blind itu tidak ngefek, tetap masuk tapi tidak ngefek. Maksudnya gimana? Kan penglihatannya itu kan 200%, yang sebelumnya adalah 100% ditambah try true vision yaitu precision double. Nah, ini jadi penglihatannya double ya. Yang sebelumnya 100% jadi 200% karena didobelkan oleh trade. 200% dia terkena skill debuff seperti minor blind yang menurunkan 25% penglihatan. 200% dikurangi 25% itu masih di atas 100%, dan juga diberikan efek blind ya, itu juga masih di atas 100%, melainkan 200% dikurangi 50% maka masih sama 100%. Jadi dia bukannya kebal dari efek blind dan juga minor blind, tetapi dia tidak ngefek ya, kalian bisa bedaan itu. Nah, kalau untuk total blind itu beda cerita. Kalau total itu sudah 100% anu ya, 100% kebutaan total, jadi ya sudah pasti dia tetap saja miss kalau mukul musuh kalau terkena total blind ya. Nah, kalau untuk animasinya seperti apa saya lupa juga, namanya Moon guys. Kita lihat Monhes ini seperti gimana, bisa loncat apa enggak. Oh, cuma gitu doang, ngasih apa efek-efek seperti apa itu, lebah. Nah, mungkin seperti itulah ya. Oh iya, bentuknya entah lebah apa kupu-kupu saya juga nggak tahu ya. Nah, kalau untuk relik Bang, yang kau sarankan apa Bang? Tak sarankan memakai Flamera Essence. Kenapa saya sarankan Flamera Essence seperti ini? Karena jika Monhes mati dipukul oleh musuh, dia akan hidup kembali dengan darah 12.000. Dan juga jika salah satu rekan timnya ada yang staminanya habis, maka memberikan stamina sebesar 21 untuk semua rekan tim, bisa dipakai satu kali semuanya. Jadi itu memang support sekali. Butuh Flamera Essence dan ini bisa di craft ya. Jadi tak sarankan untuk yang pertama reliknya adalah Flamera Essence untuk Moon Ice. Ini bakal saya rank up sampai level maksimal, entah sama monsternya sama juga reliknya tak pakai setiap hari di Dengwon's Cavern of Ascension karena dia termasuk best monster di era dia ya. Nah, ini untuk yang obsidian ya. Nah, ih,
Untuk relic yang kedua tak sarankan pakai yang namanya Muk Staff. Kenapa saya sarankan ini? Karena saat Monhes memberikan kerusakan ke musuh ya, ke semua musuh ataupun ke salah satu musuh, maka setelah itu Monhes memberikan efek tortur tambahan ke semua musuh. Itu namanya apa, Bang? Torturnya namanya Nightmare. Di mana Nightmare itu memberikan kerusakan kecil 10% berelemen kegelapan untuk semua musuh dan juga menghilangkan 10% stamina untuk semua musuh, bisa dipakai uh, selama 3 giliran ya. Jadi lumayan bagus sekali, bisa dipakai 2 kali untuk nightmare-nya ya, akan aktif 2 kali. Dan juga bagusnya Muk Staff itu, jika waktu start ataupun waktu pertempuran di dalam game dan rekan satu tim kita staminanya ada yang di bawah 50%, maka dia memberikan pengecasan ulang ataupun pengisian ulang stamina sebesar 54 ke semua rekan tim, bisa dipakai 3 kali. Nah, itu yang sangat-sangat terpakai. Muk Staff ini dia spesialis memberikan efek nightmare dan juga spesialis mengisi stamina kembali. Ini sangat bagus sekali untuk siapa Moonhes menurut saya ya. Muk Staff dan juga Flamera Essence. Jadi 2 obsidian relic itu yang tak sarankan kalian craft dan dipasang di Moonhes ya. Nah, kalau untuk rune Bang, runnya apa? Nah, ini kalian tak sarankan memakai, oh ya, buat kalian yang tanya skill-skillnya yang tak pakai seperti ini ya. Nanti tak bahas di Dingwons. Untuk rune tak sarankan memakai 3 penambahan kecepatan untuk diri sendiri, minimal level 7 ya, maksimal level 10. Jangan di atasnya, jangan di bawahnya. Maksudnya gimana? Jangan di bawah level 7, jangan di atas level 10. Pakai salah satu itu. 7, 8, 9, 10. Nah, itu pakai level itu ya. 3 penambahan kecepatan seperti ini untuk diri sendiri, 3. Atau bisa di mutan ataupun mutate. Kalau di mutate pakainya yang paling atas. Karena kalian tahu sendiri Moonhes adalah support yang tipis darahnya ya. Dia akan modar kalau kena tortur banyak dan juga kena pukulan yang sakit berelemen metal, maka tak sarankan dimutate dengan yang penambahan darah. Itu yang terbaik menurut saya. Tiga-tiga bijinya semuanya diberikan seperti itu. Kecepatan dimutate dengan penambahan darah ataupun kecepatan semuanya saja tanpa penambahan darah kalau nggak dimutate ya. Itu untuk rune terbaik untuk Moonhes. Nah, ini nggak tak pasang karena level 7 ku lagi habis. Nah, kita langsung saja ke spesial skill. Spesial skill ataupun teman-teman bilangnya buat yang newbie seperti saya, Bang, ultimate-nya itu apa? Ini ultimate-nya ya. Carlo and Friends. Artinya Carlo dan juga teman-temannya. Entah Carlo itu apanya dia, saya juga nggak tahu. Carlo itu mungkin lebah yang di tangannya itu ya. Kan tangannya 4 Bang, iya. Entah itu tangan atau apa itu ya. Nggak tahu juga saya ya. Ini kerusakannya hanya untuk satu musuh. Dia memberikan kerusakan urutan ke 3,5 ya, 3,5 berelemen spesial, di mana spesial itu tidak memiliki weakness dan juga tidak memiliki strongest ya, untuk satu musuh saja. Itu udah bisa dibilang besar karena um, dia support ya, jadi runnya nggak ditambah dengan run penambahan kerusakan, enggak, karena dia bukan spesialis attacker ya. Jadi untuk urutan 3,5-nya itu urutan very heavy. Jadi untuk urutan kerusakan itu ada 5. Yang pertama adalah low paling kecil, moderate yang kedua, yang ketiga adalah heavy, yang keempat adalah masif, yang kelima adalah insane ya. Itu urutan kerusakan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, very heavy, dia heavy harusnya ketiga, hanya saja ada very-nya jadi dia 3,5, sedang mendekati ke besar. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang Aplis, Megastun, dan Sunburn ini untuk semua musuh. Jadi kerusakannya hanya untuk satu musuh saja. Setelah itu semua musuh diberikan efek Megastun dan Sunburn, di mana Megastun itu musuhnya akan kalah selama 2 giliran untuk semua musuh ya. Yang monster musuhnya tidak kebal dari stun ataupun tidak kebal dari kontrol untuk raidnya. Jadi Megastun ini termasuk efek kontrol ya.
Jadi kalau monster musuhnya terkena Megastone, maka monster musuhnya akan kalah dalam 2 giliran. Dan di waktu yang sama itu kalian pukul musuhnya seenak kalian selama 2 giliran untuk membalikkan keadaannya. Nah, kalau untuk Sunburn, nah ini yang menurut saya bagus. Kenapa Sunburn bagus? Karena bisa dikombo dengan trade seperti ini. Oh ya, untuk yang SC tadi belum tak jelaskan ya. Hardenet itu bisa dikombo dengan Sunburn. Kenapa? Sunburn itu memberikan kerusakan 10% berelemen cahaya. Setelah itu, dia bisa memiliki pasif, yaitu Sunburn memiliki pasif seperti menurunkan akurasi musuh sebesar 15%. Maksudnya akurasi itu gimana sih Bang? Kok saya masih bingung. Akurasi itu sama saja dengan kepercayaan diri. Jadi dia kalau mau nembak ke musuh dan akurasinya kurang 15%, itu bisa juga meleset kan? Nah, jadi Monhes punya peluang lebih dari Sunburn 15%, dari trade-nya 20%. Totalnya 35% peluang waktu dipukul musuh bisa meleset jika Sunburn-nya masuk ke musuh. Nah, seperti itu ya. Sunburn selama 3 giliran ya. Bagus. Untuk ultimate-nya bagus. Nah, untuk relik tadi sudah, skill belum karena kita akan bahas di Demon. Ultimate sudah, rune juga sudah, dan mutatenya. Eranya sudah, elemen sudah. Kita tinggal ke sini, lupa tadi ya. R3, teman-teman bilangnya level 130 sampai level maksimal. Dia akan kebal possession ya, possession. Jadi untuk yang kebal dari possession ini untuk dirinya sendiri, bukan untuk semua rekan tim. Jadi di awal game kalau dia terkena possession ataupun corruption ya, itu dia kebal ya. Selama 1 giliran di awal. Itu saja. 1 giliran di awal, itu aja. Enggak lebih, enggak kurang, enggak seterusnya enggak ya. Kita akan coba si Moon Heist ini di mana di resource sini saja. Gemnya sudah diambil, ambil sini, siapa tahu dapat monster lagi. Stina Steam to the Bandit. Stina saja ya sing diganti biar dia nanti nge-recharge-nya tidak terlalu lama karena eranya terlalu lampau. Eranya itu terlalu lama ya. Kalau kalian bandingan ini kalau nggak percaya ya. Nah, ini bandingan lah. Bandingkan kalian, bandingkan. Hmm, di mana punya saya? Di sini cikgu. Nah, kalian lihat untuk Mondes-nya memiliki speed 4800 karena memang eranya sudah lama, hanya satu tingkat di atasnya rarity L. Jadi dia kakaknya rarity L ya, itu. Kalau untuk yang era sekarang seperti ini, Tinastin Bandit ya 39.000 untuk level 148 itu tanpa penambahan kecepatan seingatku. Oh ada penambahan kecepatannya level 3. Berarti tadi habis tak pakai di survival denguan biar saya kalau nyopot itu nggak pakai gems ya. Itu 39.000. Bedanya berapa Bang? Banyak. Jadi ini bisa dibilang Stina dapat giliran 10 kali lebih baru Mondes dapat giliran 1 kali. Karena kecepatannya beda jauh ya. Nah, itu Mondes baru kelihatan. Stina udah sampai ke berapa itu? Nah, ini era apa? Era apa? Era apa? Lama sekali itu. Mondes. Skill 1, Setter the Lantern. Stamina 44, koldonya 2. Ini bisa dibilang sedang-sedang saja. Nah, dia memberikan efek stun untuk semua musuh. Ya, udah gitu aja dan memberikan sunburn. Nah, bedanya dengan ultimate, kalau ultimate itu mega stun, kalau untuk skill 1 stun biasa. Jadi kalau untuk stun biasa kayak skill ini itu untuk 1 giliran. Kalau mega stun 2 giliran ya. Seperti itu. Kalau untuk sunburn Bang itu sama dong. Seperti yang tadi ya. Skill kedua, sleep under the moonlight. Buset. Dia ketiduran di bawah sinar rembulan. Entah apa itu. Maksudnya apa nggak tahu ya. Dia memberikan kerusakan heavy urutan ketiga, yaitu sedang ya. Berelemen cahaya untuk satu musuh saja.
Setelah itu, satu musuhnya yang terkena kerusakan diberikan efek possession dan juga blind. Untuk yang belum tahu, possession ini selama satu giliran dan blindnya selama dua giliran. Di mana possession ini seperti terkena teler. Ya, jadi musuhnya tidak bisa membedakan antara musuh dan rekan tim, nggak bisa. Jadi kalau musuhnya terkena possession, maka musuhnya akan nyerang antar temannya sendiri. Ya, seperti itu possession. Nah, makanya simbolnya dibuat seperti teler, kalian bisa lihat. Next turn will attack his teammates, ya maksudnya kalian tahu kan, di giliran selanjutnya dia akan memukul rekan timnya sendiri. Nah, itu kalau untuk blind dia menurunkan akurasi musuh sebesar 50%. Ya, seperti itu. Akurasinya musuh akan dihilangkan 50% ataupun penglihatannya dihilangkan 50%. Ya. Jadi kita punya peluang lebih untuk trade-nya lagi. Dari nanti kalau musuhnya terkena efek seperti ini, blind, dan juga kita punya trade hardened atau bulwark, itu sering kali miss. Ya, itulah kombonya yang mantap. Stamina 39, cooldown-nya cuma 2, ini bisa dibilang irit. Ya. Skill ketiga, chosen from among other. Among itu apa? Other lain. Chosen itu memilih mungkin. Ya, untuk skill ketiganya ini dia memberikan efek photophobic shield untuk salah satu rekan tim. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Maksudnya apa? Dia itu memberikan efek photophobic itu dia nggak bisa dipukul selain elemen lights ataupun cahaya. Jadi kalau darah rekan kita ada yang sekarat ataupun terkena efek tortur yang banyak, kita kasih photophobic ini, dia akan kebal terhadap semua elemen ataupun tortur, semua tortur kecuali tortur yang mengandalkan elemen cahaya ataupun pukulan dari elemen cahaya. Maksudnya apa sih, Bang? Contoh, Setina terkena tortur berupa sunburn karena sunburn itu elemen light, ya. Jadi kalau dikasih photophobic tetap saja sunburnnya akan nyedot darahnya si Setina. Kalau terkena efek seperti burning, ignite, nightmare, quicksand, drowned itu kan selain elemen light, maka photophobicnya akan bekerja, darahnya tidak berkurang sama sekali. Dan juga jika memakai photophobic shield ini, dia memiliki tameng. Jika dipukul oleh musuh selain elemen light, dia akan kebal, jadi kerusakannya nggak masuk, ya. Hanya saja efek-efek tortur, efek debuff, dan juga efek kontrol tetap masuk. Dia hanya kebal terhadap elemen kerusakannya saja. Dia hanya bisa dipukul oleh elemen cahaya. Selain elemen cahaya tidak mau, dia tidak menerima. Nah, itu kegunaan photophobic, ya, bagus ya. Saya suka sekali untuk yang photophobic, pyrophobic, seperti light phobic atau apa ya, terserah, pokoknya phobik itu bagus ya. Staminanya 33, cooldown-nya 3. Ini bisa dibilang staminanya irit sekali, cooldown-nya tinggi ya, itu karena memang skillnya bagus ya. Fotokopinya bagus dan bisa juga memberikan efek ekstra giliran. Itu yang bikin repot. Setelah ngasih defend fotokopi ke salah satu rekan tim, dia juga bisa ambil giliran kembali ya. Jadi kalau monster musuhnya punya trait seperti antisipasi, kalian jangan pakai skill 3 karena nanti uh, turn selanjutnya atau giliran selanjutnya akan direbut oleh monster yang punya antisipasi ataupun dia terkena shock, maka dia nggak bisa ambil giliran selanjutnya lagi ataupun diblokir ya, karena memang shock itu memblokir semua skill yang bisa mendapatkan ekstra giliran. Nah, kalau antisipasi mengambil giliran yang monster musuhnya memberikan efek ekstra giliran. Jadi harus bisa ngebedain antisipasi itu merebut, kalau untuk shock itu memblokir ya, seperti itu. Kalau untuk skill keempat namanya Carlo Side Halt. Carlo mengatakan halt. Halt itu apa? Nggak tahu saya. Dia memberikan kerusakan moderate, yaitu urutan kedua berelemen spesial untuk satu musuh saja. Setelah itu, satu musuh itu akan diberikan efek Mega Stun, di mana Mega Stun itu sama seperti Ultimate. Hanya saja Mega Stun Ultimate itu untuk semua rekan musuh, dan untuk Mega Stun yang di skill hanya untuk satu musuh saja. Ya,
staminanya 41, boldonya 2. Nah, ini bisa dibilang irit juga. Bagus, saya suka ini karena memang dia termasuk base monster ya, jadi ya bagus-bagus saja ya. Untuk animasinya seperti ini mungkin. Nah, ini tak pakai ya. Nah, itu bagus ya. Bisa dibilang bagus, saya suka sekali. Push ya gitu. Monster musuh akan kalah dalam satu giliran dan terkena efek sunburn. Nah, kasih efek burning. Ya, kurang lebihnya seperti ini saja. Buat yang mau di-reviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar. Terima kasih sekali buat yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Oh iya, buat kalian yang mau join live streaming, ya silahkan. Saya setiap hari live streaming habis maghrib sampai jam 10 malam ataupun jam 11 malam. Ya, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Master Legends Indonesia.